Hai Libra, balik lagi sama gue Lucky di Labra Lakabra. Kita lihat yuk apa yang terjadi sama Libra di bulan Maret 2025 dengan energi yang super oke. Kita masuk ke eclipse season, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari ya di bulan Maret ini. Dan gak hanya itu, ada Neptune yang masuk ke Aries meninggalkan Pisces setelah 14 tahun di sana, dan juga ada energi retrograde-nya Merkurius dan siapa satu lagi, Venus. Kita bahkan ngebuka bulan Maret ini nggak hanya ada bulan puasa, tapi juga bersama dengan itu Venus yang retrograde. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Oke? Nah, seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketuker atau energi kita saling menyerap satu sama lain. Ini sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign yang merepresentasikan kebutuhan emosional kalian atau sisi emosional kalian, dan rising atau ascendant sign untuk melihat apa yang terjadi secara nyata atau fisik ke kalian. Kalau kalian nggak tahu moon sign atau rising sign kalian Google aja gratis dengan kata kuncinya adalah birth chart atau natal chart ya, Western astrologi. Karena gue pakai Western astrologi, bukan Vedic astrologi. Oke? Jadi kita bisa sinkron gitu loh. Jadi kalian juga bisa ngerti kenapa gue ngomong gini, kenapa gue ngomong gitu. Oke? Nah, yang perlu kalian ketahui tapi adalah jam lahir kalian, karena itu yang membuat kita berbeda. Ya, nggak semua Libra sama. Yang membedakan adalah di mana kalian lahir dan jam berapa kalian lahir. Oke? Lanjut. Gue pakai Double Face Tarot. Dengan segala energi semesta di bulan Maret 2025, apa yang terjadi dan perlu diketahui oleh Libra. Energi kalian, Page of Pentacles. Challenge kalian di bulan Maret, Ace of Wands. Pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energinya Mercury retrograde di Pisces? Kalian dapat The Lovers. Kartu keempat, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energinya Venus retrograde di Aries? Kalian dapat Seven of Swords. Dan apa yang perlu kalian rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada Libra? Four of Wands. Area dalam hidup kalian yang akan sangat kena dampaknya dengan segala energi yang ada, itu adalah happiness kalian. Nine of Cups. Nine of Cups. Dan saran atau petunjuk, kartu terakhir ya, saran dan petunjuk untuk Libra ketahui ya, kalian dapat The Magician. Wow. Alam bawah sadar kalian, The Word. Untuk kartu terakhir, saran dan petunjuk buat Amin dengan The Wisdom of the Oracle. Satu kartu aja saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Maret 2025. Saran dan petunjuk untuk Libra ketahui. Kalian dapat 2, Unfinished Business dan TikTok. Voice. Energi kalian saat ini adalah Page of Pentacles. Kalian sedang mempelajari hal-hal, jadi mungkin masalah investment ya, masalah karir, masalah untuk yang masih studi, mungkin kalian mempelajari hal-hal baru yang jelas. Untuk beberapa dari kalian ini tentang masalah finansial,
investment, ya. Ya sesuatu yang kalian belum benar-benar ahlinya lah gitu loh. Jadi kalian baru mau mulai sesuatu yang baru nih. Ya. Kalian sedang mempelajari, bahkan mungkin beberapa dari kalian yang sedang mempelajari nilai-nilai yang berbeda. Ya. Nilai-nilai yang sekiranya baru buat kalian. Ya. Atau cukup berharga buat kalian. Challenge kalian di bulan Maret adalah Ace of Wands. Untuk tetap bersemangat. Itu menjadi challenge buat Libra. Untuk punya semangat. Wow. Dalam apapun yang kalian sedang jalani, ya ini challenging banget untuk tetap punya semangat menjalani hidup kalian lah, pekerjaan kalian lah, apapun itu ya. Itu challenge kalian. Mungkin kalian capek juga ya dipantau. Kalian ingin bebas. Ini, lihat kartunya ya. Ada gambar burung. Dan ada matahari di belakangnya itu. Tapi kenapa gelap? Nggak terang gitu loh. Jadi itu matahari kayak ngawasin terus gitu loh. Ya, that's only my insight ya. Itu insightnya gue aja. Ya, nggak semuanya mungkin begitu. Ini general reading. Jadi kalau kalian butuh personal reading, kalian bahas gue aja di box description gue. Itu ada link ke WA gue. WA aja. Pelajaran apa yang Libra bisa dapatkan dengan energi Mercury retrograde di Pisces? Jadi retrograde itu apa? Retrograde itu adalah di saat dimana planet itu diam, tidak bergerak, tidak berputar. Ya, dia diam. Tapi karena dibilang retrograde karena bumi kita berpijak itu tetap terus berputar. Jadi kita melihatnya seakan-akan dia mundur. Padahal dia hanya diam. Dan dampak dari retrograde adalah planet itu posisinya jadi lebih dekat dengan bumi. Ya. Dan itu dampaknya adalah energi planet yang lagi retrograde itu jadi double, berlipat-lipat gitu ya. Nah, kita bicara tentang si Merkurius yang lagi retrograde. Merkuri itu adalah persepsi kita, perspektif kita, cara pattern kita berpikir, cara kita berpikir, semua pengetahuan, pengalaman ya, intelektual yang kita dapatkan hingga saat ini dari kita kecil, tentang lokal travel, tentang komunikasi, ya, itu Merkuri. Di saat retrograde disarankan untuk merevisi lagi cara kita berkomunikasi, cara kita berpikir, perspektif kita bagaimana. Semua pengetahuan kita itu membentuk bagaimana kita melihat sudut pandang kita sendiri, dan itu namanya persepsi ya, perspektif kita sendiri. Itu yang perlu direvisi di saat Merkuri retrograde, karena tapi biasanya Merkuri retrograde itu akan jadi banyak salah paham, ya. Apalagi Merkuri lagi di Pisces yang pada dasarnya nggak nyaman. Merkuri di Pisces karena Pisces itu sangat emosional dan sensitif, sangat peka. Dan bicara tentang Pisces itu sangat dreamy, imajinatif banget lah gitu. Merkurius dengan format kata-kata dan kalimatnya itu nggak akan bisa mengekspresikan cukup kata-kata itu nggak cukup mengekspresikan imajinatifnya si Pisces, kurang lebih gitu. Jadi bagusnya Merkuri di Pisces itu ya dia bisa bangun visi gitu, tapi untuk diungkapkan atau berekspresi punya kesulitan pasti. Nah, Merkuri retrograde di Pisces. Coba cara kita membayangkan atau berpikir itu seperti apa? Yang direvisi adalah internal dialog kita, perspektif kita ya kan.
Jadi karena itu sangat mengkondisikan sentimental kita sendiri, emosional kita sendiri, ya. Gitu. Dan kalian dapat apa? The Lovers. The Lovers. The Lovers itu energi Gemini. Ya, Merkurius itu memang di bawah planetnya si Gemini gitu. Jadi untuk Libra ini tentang bagaimana menghadapi menyatukan perbedaan agama, budaya, latar belakang, filosofi, hukum, ya, yang berbeda, bahkan jarak, ya. Entah itu sifatnya emosional, entah itu sifatnya geografis. Ini jadi pelajaran yang kalian bisa dapatkan dari energi Merkuri retrograde adalah menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Libra gitu loh. Libra itu kan dia dengan timbangannya itu ya dia sangat diplomatis. Gitu. Dia itu sebagai istilahnya aksis dari dua kutub yang berbeda. Menyatukan di tengah. Libra itu tugas menciptakan keharmonisan. Gitu. Kan? Jadi bagaimana pelajaran apa yang kalian akan dapatkan? Ya menciptakan keharmonisan itu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kartu keempat, pelajaran apa yang Libra bisa dapatkan dari energi Venus retrograde? Venus itu melambangkan love, relationship, value, ya, dan harmoni. Jadi kalau Venus lagi retrograde, ya, yang perlu direvisi apa? Bagaimana kita menilai, penilaian-penilaian kita, apa yang berharga buat kita, apa yang prioritas kita apa, ya. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita menginvestasikan energi waktu, fokus hidup kita sendiri, nah, itu yang direvisi. Tapi Venus di Aries buat Libra itu adalah tentang relationship terhadap diri kalian sendiri, relationship dengan kesadaran tertinggi kalian dan juga orang lain. Dan kalian dapat apa? Seven of Swords. Ini tentang Seven of Swords itu energi Aquarius, dan Seven of Swords itu tentang yang diem-diem gitu loh, yang apa sih namanya, ngindik-ngindik di belakang gitu loh, yang mencuri-curi, yang diem-diem atau pengkhianatan gitu. Atau ini adalah membangun strategi dalam mengatasi situasinya, ya. Ini energi Aquarius yang mana buat Libra ini juga bisa jadi tentang romance, tentang project, tentang bagaimana mengekspresikan diri, ya, tentang hobinya ngendep-ngendep outs. Jadi mungkin kalian diminta untuk lebih mengerti kenapa seseorang melakukan ini, melakukan pengkhianatan, melakukan colongan. Jadi apa sih namanya sih, ngindik-ngindik itu, ngumpet-ngumpet itu, melakukan sesuatu diam-diam di belakang gitu. Itu dah gitu. Kenapa orang melakukan itu? Venus retrograde, ya. Itu pelajaran yang kalian akan dapatkan dari Venus retrograde di Aries. Jadi mungkin ada yang selingkuh di belakang, mungkin itu kenapa sih dia gitu. Kenapa sih dia mantau gue, ngawasin gue mulu gitu. Kenapa? Anyway, mepet gue mulu bahasa gitu ya. Kartu kelima, ya.
Apa yang perlu dirilis oleh Libra dan atau beberapa dari kalian, transformasi apa yang akan terjadi pada kalian? Four of Wands. Fondasi kalian, rumah kalian, ya, tempat tinggal kalian, keluarga kalian, rumah tangga, whatever. Ini fondasi yang jelas, Four of Wands. Ini energi Aries, ya, energi Aries. Jadi bagaimana karena fondasi kalian dalam relationship. Lagi-lagi, relationship itu bisa dengan your higher self dan internal, relationship internal dengan diri kalian sendiri, sehingga itu yang akan memproyeksikan keluar. Ya, bagaimana relationship kalian dengan orang lain. Fondasinya apa? Gitu loh. Berdasarkan apa? Four of Wands. Dan karena ini energi Aries juga, buat Libra sangat berdampak sih, energi solar eclipse atau gerhana matahari di Aries, ya. Karena solar eclipse atau gerhana matahari itu biasanya nge-reveal atau menampakkan sesuatu yang berkuasa selama ini menguasai diri kita sadari atau tidak, gitu. Itu akan ke-reveal, akan terungkap, gitu loh, ya. Itu energinya akan menyusut kurang lebih gitu, ya. Dan sebelum adanya gerhana matahari itu ada Neptune masuk Aries. Jadi yang selama ini mungkin kalian berkecamuk di saat Neptune di Pisces selama 14 tahun ini, kalian mungkin selalu tentang pekerjaan, karir, ya, tentang kebiasaan kalian sehari-hari. Kenapa kejadian begini-begini selama 14 tahun belakangan ini, gini ya. Nah, dengan Neptune masuk ke Aries, itu kalian akan lebih punya semangat, akan lebih fokusnya ke membangun visi ke depan dengan relationship kalian. Berangkat dari relationship dengan diri kalian sendiri. Oke? Nah, kartu ke-6, area dalam hidup kalian yang akan sangat kena dampaknya dengan segala energi yang ada, ya. Kalian dapat Nine of Cups. Kebahagiaan kalian sendiri, atau ini bisa jadi juga sebagai pelarian kebahagiaan, karena kebahagiaan di sini sifatnya 9 ya. 9 itu bukan 9 itu udah tertinggi. Dan ini Nine of Cups, ya. Entah kalian minum-minum, ya, atau kalian sudah istilahnya udah kenyang dengan semua pengalaman emosional. Bicara tentang cups itu emosional, ya. Ini energi Pisces. Jadi kalian akan merasa happy banget sih. Kalian akan merasa cukup memuaskan di bulan Maret ini dengan apa yang terjadi mungkin di kantor, ya, perkembangan di kantor, atau dengan segala emosional, fluktuasi emosional yang terjadi di kantor, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang gitu, roller coaster, ya. Anyway, bicara tentang Pisces, ini masih seasonnya Pisces, ya. Ada matahari, ada bulan, ada Merkuri yang juga lagi retrograde. Terus ada North Nodes, ya. Fokus kita juga di situ tuh selama 1,5 tahun ke depan, ya. Terus apa lagi? Oh ya, Saturn, Neptune, ya. Sebelum akhir bulan Neptune masih ada di Pisces. Jadi kalian udah cukup fed up dengan segala turbulensi mungkin emosional yang ada di kantor. Anyway, saran dan petunjuk untuk Libra ketahui di bulan Maret adalah The Magician. Kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. Ini energinya manifestor, ya. Kalian bisa mewujudkan apapun yang kalian inginkan menjadi nyata. Yakinin aja dulu, gitu. Kalian tahu nggak apa maunya kalian? Atau
kalian menciptakan atau mencoba memanifestasikan sesuatu yang bukan kalian akan sulit. Dan ini energi Merkurius yang masih di Pisces. Ya, kalau kalian punya visi tentang apapun yang kalian ingin kembangkan dalam kebiasaan-kebiasaan, dalam bagaimana melayani orang lain, bahkan untuk kesehatan kalian sendiri mungkin, atau ini general reading ya, kalau kalian butuh personal reading, bahas saja tuh. Ini juga mungkin tentang di kantor, ya, di pekerjaan kalian, pekerjaan yang kayak gimana yang kalian inginkan, ya, itu semua berangkat dari keinginan kalian sendiri akan, dan bahkan keyakinan dari dalam diri kalian sendiri kalau kalian sudah memiliki semuanya, semua alat-alat untuk menciptakan apapun itu. Kalian cukup. Itu jadi intinya sih karena Merkurinya juga lagi retrograde ya. Ini artinya saran dan petunjuk yang perlu Libra ketahui adalah merevisi cara kalian berkomunikasi, persepsi dan perspektif kalian, internal dialog kalian, ya. Semua pengalaman dan pengetahuan yang kalian dapatkan hingga saat ini itu mengkondisikan kalian untuk menjadi bagaimana sehingga kalian memanifestasikan apa. Gitu. Menjadi kenyataan. Jadi kalian ya adalah sebab dan akibat itu sendiri. Kondisi dan situasi kalian saat ini adalah karena keputusan kalian sendiri untuk menjadi yang sekarang. Anyway, dari The Wisdom of the Oracle kalian dapat Unfinished Symphony, ada yang belum selesai. Ya, secara energi ada yang belum selesai, ada pengulangan. Dan TikTok, waktu. Bicara tentang waktu, ini energinya Saturn. Saturn juga lagi retrograde dan dia harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, dan dia gede banget energinya. Ya, bahkan dia akan ngelunturin energi delusional atau halunya si Pisces, si Neptunus itu yang suka ngawang dan bermimpi-mimpi itu, yang suka terlalu imajinatif itu, sama energi Saturn. Jadi maunya gimana? Gitu. Kurang lebih gitu ya, dengan berbarengan dengan energi The Magician. Semuanya perlu komunikasi kan ya. Gue ngerasain ini loh, gempa. Wow. Anyway, alam bawah sadar kalian, the word. Ini energinya Aquarius. Enggak sih, bukan energinya Aquarius. Ini energinya Saturn. Ini energi Saturn. Sesuatu yang sudah berakhir. Sesuatu yang sudah selesai. Nah. Dan lagi-lagi Saturn di Pisces. Segala sesuatu yang terjadi di keseharian kalian ya itu sudah berakhir atau menuju akhir ya. Jadi it's a good thing, bukan ya? Kalian ready kok untuk menyambut apapun itu. Oke? Semoga resonance dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.